Karena ketika dalam kesehariannya ia sibukkan 24 jam full untuk mengurus dan memikirkan dunia, tanpa satu jam pun dalam kehidupannya untuk memikirkan tempat kembali yang abadan abidin nanti di negeri akhirat. Maka beruntung para jamaah sekalian yang masih ditetapkan oleh Allah daripada nuansa istiqomah dalam dirinya, hingga walaupun dalam keadaan lelah dan letih tetap menjalankan niat tulus dan ikhlasnya ibadah kepada Allah. Inilah suatu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang Allah berikan. Karena kenikmatan orang-orang beriman adalah bukan sekedar makanan yang lezat, hiburan yang memanjakan mata, juga musik-musik yang syahdu yang memanjakan telinga. Akan tetapi kenikmatan orang-orang yang beriman adalah mereka yang menghabiskan waktunya untuk bercinta kepada Allah. Karena sejatinya orang yang bercinta tiada ruang dan waktu. Terkadang kalau orang yang sedang jatuh cinta lupa diri dan lupa waktu. Berbicara dengan pasangan kekasihnya dari jam pertama sampai jam yang terakhir, bahkan lewat larut malam gelap sunyi, semakin indah dia bercinta dan memanjakan pasangan dan kekasihnya. Betul atau tidak? Betul. Ketika orang-orang yang beriman, ketika disibukkan semuanya dengan kesibukan dunia, tidak menjadikan satu kekhawatiran kehabisan rezeki, karena rezeki sudah ada dalam aturan Allah. Justru kita akan iri kepada orang-orang yang keimanannya lebih mantap, lebih nancep, lebih necep. Dia habiskan waktunya untuk menghidupkan agama. Ia hiasi dirinya dengan keimanan dan keindahan akhlak, hingga ia tidak lagi terpengaruh dengan nuansa hidup pikuk daripada kenikmatan dan kelezatan dunia. Yang ia pikirkan bagaimana hidupnya bisa mengabdi dan mengabdi. Sesungguhnya seorang pecinta adalah pengabdian. Dengan pengabdian tersebut akan timbul satu kenikmatan dan kelezatan. Contohnya, seorang suami mengabdi kepada istrinya, walaupun peluh menyertai sekujur tubuh, lelah dan letih, selalu bersatu padu dalam kehidupannya, tidak menjadikan satu kegelisahan. Kenapa? Karena hidupnya untuk melayani dan melindungi sang kekasihnya. Tidak menjadi penghalang panas dan hujan, tidak menjadi penghalang penderitaan dan kelaparan. Yang penting orang yang ia cintai tetap bahagia dan bahagia. Demikian pula seorang istri, ketika ia mengabdi kepada suaminya, walaupun lelah dan letih peluh sekujur tubuhnya, begitu menghantui dalam kehidupannya, selalu menyertai dalam kesehariannya, cuci pakaian, nyetrika, macam-macam kesibukan istri, dia akan hilang lelah dan letihnya karena ketulusannya pengabdian kepada yang dia cintai, yakni suaminya. Ketika sudah bertemu kesibukan istri, ia nikmati sebagai seorang istri. Kesibukan suami ia nikmati sebagai seorang suami, bekerja dan mencari nafkah. Keduanya dipadukan dalam nuansa cinta dan kasih sayang, hingga tidak ada lagi keluh kesah. Saya capek saban hari masakin kamu, mas. Saya juga capek saban hari keluar usaha untuk bikinkan kamu, dek. Kalau seorang suami dan istri sudah mengeluh, letih kedua-duanya, maka yang ada bukan timbul bahagia dan gembira, akan tetapi akan menimbul keluhan dan juga keluhan. Betul atau tidak? Nah, kalau keluhan di situ sudah dikeluarkan oleh orang istri, keluhan juga dikeluarkan oleh seorang suami, yang ada bukan cinta bersambut dengan cinta, rindu berbalas dengan rindu, yang ada kebencian satu dengan yang lainnya, hingga tidak menemukan bahagia dan bahagia. Tapi kalau keduanya saling menikmati, tugas seorang istri juga tugas seorang suami memang tidak tercatat dalam mahligai daripada surat yang ada di dalam buku pernikahan, akan tetapi
Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfuz, bahwasanya jodohmu ini, pasanganmu ini ketika sudah dipadukan tidak ada keluhan. Kenapa? Keluhannya tiada lain dan bukan hanyalah untuk pengabdian kepada ia yang ia cintai, yang ia dapatkan hanyalah ketulusan juga belayan kasih sayang. Ketika masaknya kurang lezat, suami tidak akan merajuk kepada istrinya, masakanmu kurang lezat deh. Tidak ada. Kenapa? Karena ia hargai betapa pengorbanan untuk menanak satu piring nasi membutuhkan daripada pemikiran, juga membutuhkan tenaga yang luar biasa. Begitupun untuk mendapatkan 1 rupiah di dalam mencukupkan nafkah kepada istrinya, kepada anak dan keturunannya. Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam gambaran ia jalan dan senang-senang, akan tetapi di dalam perjalanannya ada lapar. Saya tanya bapak-bapak nih, kalau lagi nyari duit usaha, kira-kira itu nahan lapar apa kagak? Nahan lapar, bener nggak? Kita kemarin sama Ustaz Kobra nih, sama Ketua Nana, sama Bang Dana itu, kita makan itu sampai jam berapa? Jam 4, 2 hari ya. 2 hari, setiap hari itu dari hari apa kita? Minggu ya? Hari Minggu yang di sana, yang di Dawat. Minggu ketemu makan jam 4. Hari kemarin juga Senin jam 4. Ditahan lapar dan dahaga. Bukan berarti dia tidak membeli makanan, bukan berarti tidak ada uang saku di dalam kantongnya, akan tetapi karena menjaga marwah seorang di dalam bergaul, menahan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga bisa ditempelkan di telapak kaki, tetapi kehormatan jati diri seorang yang bersahabat harus dijunjung tinggi di hadapan teman-teman semuanya. Jangan cuma gara-gara tidak tahan lapar, terkadang menjegal kawan dalam ikatan, menggunting dalam lipatan, karang bermain di dalam nuansa pergaulan. Tidak dibenarkan. Orang-orang yang berjalan di dalam jalan ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada keluhan dalam hidupannya. Yang ada hanyalah bagaimana saya bisa menjalankan yang terbaik sebagai seorang suami, mencari nafkah dan berupaya untuk membahagiakan pasangannya. Bagaimana seorang istri berkorban dengan peluh dan cucuran keringat agar bisa menenangkan daripada hati pimpinannya, yaitu pujaan hatinya suami yang menjadi pendamping dunia dan akhiratnya. Lain kalau orang yang pengen pasangan di dunia doang mah beda. Kalau pengen pasangan di dunia doang, pengennya dilayani, seneng, kenikmatan, kagak ada marah-marah. Itu namanya bukan pasangan dunia akhir. Kalau pasangan dunia akhirat ada, wahai engkau abangku, engkau adalah suamiku, ketika ketiadaan apa yang ada dalam dirimu, aku menerima ketetapan Tuhanku. Ketika amarah berkecamuk dalam diriku, akan aku lampiaskan dengan cucian baju dan tumpukan piring. Tetapi hadapanmu aku tersenyum, tidak ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hatimu. Karena apa? Karena ketika aku menyakitkan hatimu, sama dengan aku menyakitkan daripada apa yang diamanahkan Tuhanku kepadamu, hingga akan menemukan kegelisahan, kegundah-gulanaan, juga menimbulkan kecemasan di dalam hati ketika sudah merajuk dan menyakitkan hati daripada yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu. Bu, kira-kira kalau laki-laki kesel sama bini, empok, kira-kira dandannya sergap apa kagak? Kagak sergap. Kalau laki-laki gede mah, ya kan, buru-buru dandan mandi ogah kayaknya. Begitupun sama ketika seorang istri lagi merajuk kesel sama pasangannya, jangankan pengen makan masakannya kan, duduk bareng dengannya pun sudah gelisah. Kenapa? Karena sudah ada jarak. Cinta sudah ditutupi dengan emosi. Emosi bukan suatu kecemburuan, akan tetapi nafsu yang dia lampiaskan dengan kecemasan, padahal semuanya sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahagiamu, bahagiakan pasanganmu, sedihmu, sedihkan pasanganmu, maka akan kau diberikan oleh Allah suatu penderitaan yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali penderitaan itu bukan dari yang lain, bukan dari luar. Penderitaan yang ada adalah datang dari diri sendiri. Diri sendiri. Jujur aja dah, kalau lagi kesel sama jengkel dari orang apa dewek? Hati sendiri. Makanya biarkan diri dan jasadmu penuh dengan keringat, bahkan dengan
sayang, tetesan darah hanyalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjalin ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita dapatkan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman selain menerima ketetapan Tuhan, baik dan buruknya, senang dan susahnya, semata-mata itu adalah karunia Allah. Kalau kita sudah bisa menerima sulit, gembira, sedih, dan juga tersenyum, di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembalikan, kalau kita pengen senang, udahlah senangkan diri kita. Dengan apa? Dengan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membahagiakan orang lain? Bagaimana engkau berbagi kegembiraan kepada orang lain sementara kegembiraan tidak bisa kau ciptakan dari dirimu? Pandangan matamu penuh dengan kedengkian, telingamu tertutup dengan kesalahan dan kebaikan orang-orang yang di sekitarmu tidak tampak dalam dirimu. Yang ada salah, enggak benar. Kalau memang itu berkecamuk dalam hatimu, maka singkirkan semuanya. Tanamkanlah cinta yang tumbuh dengan subur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tebarkanlah cinta dalam bahasa, tebarkanlah cinta dalam pandangan mata, tebarkanlah cinta dalam pendengaranmu, tebarkan cinta dalam perbuatanmu, tebarkan cinta dalam langkah kakimu, hingga seisi langit dan si bumi akan mencintamu. Walaupun ribuan cacian dan makian, engkau tidak akan gentar. Kenapa? Karena tumbuhnya daripada tanaman cintamu sudah sampai ke rop-rop, sudah sampai ke langit yang ketujuh, sudah bisa membuka tirai-tirai ilahiyah. Kalau orang sudah bisa membuka dirinya kepada tirai ilahiyah, 70 daripada dinding tabir telah terhijab yang telah dibukakan oleh Allah terbuka untukmu, maka tetesan darah, harta nyawa yang akan hilang dari dirimu. Engkau tidak akan menangisi kesedihan, justru engkau akan meragukan kebahagiaan yang ada dalam dirimu. Apa itu kebahagiaan yang semu, ataukah kenikmatan yang akan menjerumuskanmu, ataukah kenikmatan yang menyeretmu ke dalam jurang yang lebih pedih dari dalam kehidupanmu? Maka orang-orang yang sudah terbuka sampai kepada roh-roh yang ketujuh, kegembiraannya tiada lain hanyalah menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa begitu, hadirin yang dimuliakan Allah, maka pesan guru Abah Kiai Haji Bagus Al-Mubarak, engkau jangan berjalan di depanku, karena engkau adalah bukan guruku. Aku tidak akan mengikutimu, karena engkau adalah bukan guruku. Jangan berjalan di belakangku, karena engkau adalah bukan muridku. Tapi berdirilah kamu di kanan dan kiriku. Aku gandeng kau mengikuti guru kita, maka akan menemukan bahagia dan bahagia. Begitu kehidupan yang sesungguhnya. Jangan patah semangat dalam istiqomah gara-gara nggak punya beras, ya. Jangan patah semangat gara-gara berkelahi. Jangan patah semangat gara-gara marah satu dengan yang lainnya. Biarkan marah, amarahmu berkecamuk ribuan api. Kemarahan ada di hadapanku, akan aku tiup dengan jutaan kasih sayang dan belayan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, hingga padamnya api dengan apa saja. Padamnya api dengan apa? Dengan air. Padamnya api dengan air. Tetapi padamnya api yang tidak akan menimbulkan satu kesulitan dan tidak akan menimbulkan keretakan. Padamnya dengan cahaya kesejukan yang ditanamkan dalam diri kita. Terus tanamkan aja. Walaupun nantinya gede, biarin aja, udah jalan aja. Karena apa? Kalau istiqomah, orang yang jalan dalam istiqomah, intinya orang yang sedang menghadapi dan berjalan dalam rayuan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita muliakan guru dan orang tua kita, Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi.
Jangan bosan nyebut nama guru, jangan bosan mendengar nama guru. Kenapa? Karena nama gurumu disandingkan dengan nama daripada wali-walinya Allah, berjalan dan berderet sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya guru ini dijadiin sebagai satu batu loncatan. Kalau ada masalah ngadu ke guru, kalau lagi ada permasalahan ia menghadap kepada guru. Tetapi ketika mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, engkau tidak memberikan kabar. Juga bukan diharapkan oleh gurumu adalah bingkisan, akan tetapi kabar adalah satu. Bagaimana engkau menghadapi hidup ini? Penuh enggak engkau menghadap kepada Tuhanmu, berharap kepada Tuhanmu, atau berharap kepada ciptaan makhluk yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Banten sedang bersedih saat ini. Serang Banten itu yang dulu ikut jarah, itu masjid itu hampir 1 meter itu, tinggi kedalaman air ya, hampir 1 meter. Juga kisaran itu Banten lama namanya, Banten tua ya, itu terendam dengan air. Padahal itu hujan 1 hari 1 malam, hujan 1 hari 1 malam udah tenggelam. Bagaimana berkelanjutan, tambah dan tambah. Kita doakan saudara-saudara kita semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat jasmani rohaninya, juga diselamatkan imannya. Ini adalah udah tanda-tanda akhir zaman kok. Akhir zaman ini udah ada di hadapan kita. Makanya kan sering tembangan itu dari Bil Barokah kan ada tembangan kan ya. Ini zaman sudah akhir. Barang. Ini zaman sudah akhir. Jaga iman, jangan tergelincir lewat nakir syai'ul khair. Banyak ibadah, banyak berzikir. Suruh ngapain kita? Suruh ngapain? Banyak ibadah, banyak berzikir. Ini udah mau habis zaman kok. Zaman udah mau habis. Saya belum punya ini, saya belum punya ini, saya belum menikmati ini. Diem udah biarin. Tidak didapatkan kenikmatan itu dalam dunia, sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang keindahannya ribuan kali lipat keindahan di alam dunia sudah disediakan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu. Cuma terkadang kita kalah dengan keadaan, betul nggak? Kalah dengan satu kejadian, kalah dengan satu permasalahan. Untung kita punya istiqomah, dibela kok, di istiqomah ini dibela. Yang kurang yakin tambah yakin, yang udah yakin tambah hakul yakin, yang udah hakul yakin tambah cinta, yang sudah cinta tambah istiqomah, yang sudah istiqomah tambah ridho, yang sudah ridho tambah ikhlas, yang sudah ikhlas tambah sabarnya dalam menjalankan istiqomah. Maka beruntung orang yang punya istiqomah. Tolong diikat dengan kain yang paling kencang, jangan lepas dari kehidupan kita sampai nyawa berpisah dari jasad. Istiqomah tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Nah, inilah makanya kami tidak pernah bosan. Ayo kita jaga istiqomah, kita pelihara istiqomah, kita rawat tanaman istiqomah. Tanaman istiqomah itu ibarat kata nanam 1 buah biji. 1 buah biji kira-kira untuk mendapatkan buah dari banyak-banyak biji yang kita tanam kira-kira butuh proses ya. Ayo kita buka bareng-bareng. Saya nanam 1 buah biji, katakanlah 1 buah biji kacang kedelai. Kita untuk mendapatkan panen kacang kedelai habis ditanam bisa langsung dipanen kan? Enggak. Butuh proses. Pertama apa? Pertama gemburkan dulu tanahnya. Ini gemburkan tanahnya. Kalau tanah padat ditanamin kira-kira tuh gede apa kagak itu kacang? Macet, namanya ngelilin ya tanahnya itu ya, ngelilin. Jadi gemburkan tanahnya. Tanah itu buat tanah dalam perjalanan istiqomah nih, pahami. Tanah dalam perjalanan istiqomah ibarat kata itu langkah kaki kita
kita biar enteng untuk mendatangi tempat-tempat ibadah kepada Allah. Enteng langkah kita dalam melangkah ke majlis zikir, enteng langkah kaki kita untuk silaturahim, enteng langkah kaki kita untuk menyabak ke masjid, enteng kaki kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tanaman namanya itu belum ditanam, baru ngapain? Baru gemburin tanah. Kalau tanah itu udah gembur, baru masukkan biji. Biji itu namanya tanaman istiqomah. Netepin tuh di dalam tanah yang tadi gemburkan. Apakah cukup ditanam? Tidak. Ditutup dulu, lalu disiram. Disiram juga jangan terlalu sering nyiramnya, montok tuh biji, betul nggak? Ada waktu. Apa itu siraman? Siraman itu adalah daripada nasihat spiritual, nasihat rohani yang harus kita nikmati dalam perjalanan biji yang ditanam. Saya tanya, ketika itu biji ditanam, ditutup dengan tanah, disiram itu biji, kira-kira biji langsung tumbuh nggak kira-kira? Belum. Panas dulu tuh tanah, panas dulu tanah yang habis dicangkul, diisi dengan biji, disiram, itu tanah panas, Pak. Panasnya tanah kira-kira, Pak? Panas ketika mau istiqomah, panas ketika melaksanakan daripada ibadah kepada Allah. Godaannya berat godaannya. Kenapa? Karena tanah sedang dipanaskan. Lama-lama Allah sirami dengan cahaya istiqomah, maka tumbuh yang pertama apa kira-kira? Akar dulu, betul. Akar. Artinya apa? Kalau sudah dipanaskan, mau tumbuh akar ya bakal tumbuh itu tanaman biji. Kalau tidak tumbuh akar, bontot itu biji, betul nggak? Akar itu apa? Akar itu untuk mencari sumber kehidupan keimanan, sumber keyakinan. Kemana akar tumbuhnya? Kalau akar tumbuhnya ke atas, paling 2-3 hari mati. Kenapa? Karena kesana sinar matahari. Akar yang tumbuhnya ke bawah, terus ke dalam, ke kiri dan ke kanan, ia mencari daripada makanan-makanan yang penuh dengan kesunyian, makanan-makanan yang penuh dengan kejernihan. Maka lama-lama daripada biji yang ditanam akan pecah menjadi 2. Pecah dulu. Coba biji kalau ditanam langsung pecah kan? Pecah dulu, pecah. Terkadang pecah menjadi 2. Terkadang pecahnya itu bisa mematahkan sayap yang satunya, akan menjadi tanaman yang akhir, tidak menjadi tanaman yang bagus. Pecah menjadi 2 artinya bagaimana? Ketika akar sudah menjalar, ketika tunas akan tumbuh, pecahlah biji menjadi 2. Nah, biji menjadi 2 disebut dengan kecambah. Nah, itu biji yang 2 itu apa? Artinya engkau wahadaina wa najdain. Ada 2 jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Kalau jalan kebaikan yang kau ikuti, sementara engkau memaki jalan yang didurhakai, maka itu pun satu akan ketimpangan terjadi dalam dirimu. Tumbuh ke kecambah, pecah menjadi 2. Ketika kecambah udah bertahan lama, itu jalan itu kira-kira itu langsung datang buah enggak? Tunas dulu, daun kecil, betul nggak? Daun kecil. Nah, daun kecil apa? Daun kecil artinya ketika istiqomahmu sudah berjalan, sudah kau nikmati, maka akan tumbuh tunas-tunas kedamaian. Ada masalah, ada yang nyindir, tenang. Kenapa? Karena sudah berdaun. Terus dijaga, dirawat, maka besar tumbuh menjadi satu pohon, mempunyai dahan dan ranting, mempunyai dedaunan, baru di situ menghasilkan bunga keindahan. Enak ya kalau orang yang lagi ngaji mah adabnya kita berbagi, tidak adanya berdiam diri dalam syukur ibadah kepada Allah. Itu nikmatnya orang yang menjalan dan berjalan dalam jalan istiqomah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya sebut ini akhir zaman.
sayati zamanun ala ummati. Baik-baik nih, ini hadis Nabi. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha'i wal ulama. Bakal datang nanti suatu zaman, suatu masa yang mana mereka akan lari, akan jauh daripada ahli fikih dan para ulama. Jauhnya bukan berarti rumahnya itu ditinggalin ulama, bukan, dekat banget sama ulama, cinta banget sama ulama. Akan tetapi di dalam kesehariannya, di dalam kesibukannya, ia jauh daripada apa yang diajarkan oleh ulama-ulamanya Allah. Kalau sudah lari daripada ahli fikih dan ulama, maka akan Allah turunkan 3 macam bala, 3 macam bencana. Yang pertama adalah akan Allah angkat barakallahu min kasbihim. Yang pertama akan Allah angkat daripada dirinya ini, usahanya tidak mendapatkan barokah. Nauzubillah min usaha dari pagi sampai petang, kerja dari pagi sampai malam, akan tetapi di dalam dirinya, di dalam usahanya tidak ada barokah. Nauzubillah min. Barokah apa? Barokah itu kebaikan, kerja yang ia lakukan, usaha yang ia kerjakan, di dalamnya tidak sedikit pun ada kebaikan yang ditanamkan. Pertama, orang yang lari dari para ahli fikih dan ulama adalah mereka akan dicabut berkah dari usahanya. Mudah-mudahan Allah jaga usaha kita, usaha yang barokah ya. Apa aja aktivitas mah, mau dagang, mau bisnis, mau usaha, mau nyari silahkan, tetapi di dalamnya kita mohon ada keberkahan yang Allah titipkan. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua ini akan Allah turunkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang bakal memeras keringat rakyatnya, memberikan daripada kesempitan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Pemimpin yang zalim akan diturunkan oleh Allah, bukan daripada salah pemimpinnya, akan tetapi salahkan kepada pribadi masing-masing, karena di dalam dirinya telah jauh daripada ahli fikih dan ulama. Pemimpin negara bisa jadi, pemimpin daripada provinsi boleh iya, pemimpin kabupaten bupati bisa jadi, kecamatan lurah iya, akan tetapi pemimpin di sini adalah nakiro umum. Bisa jadi pemimpin rumah tangga, bisa jadi pemimpin daripada anak dan keluarga. Itu diturunkan kezaliman. Kezaliman bagaimana? Karpet hewe, orang mau bermusyawarah, keinginannya sendiri-sendiri, maka akan timbul keretakan dalam rumah tangga. Pemimpin yang paling kecil adalah kepala rumah tangga. Akan diturunkan ke pemimpin yang zalim. Lakinya ibadah, bininya brengsek. Bininya ibadah, lakinya kurang ajar. Anak ibadah, bapak ibunya nggak ibadah. Bapak ibunya ibadah, anaknya kacau. Diturunkan pemimpin yang zalim di dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan saya yakin jamaah semua orang yang cinta kepada ulama dan ahli fikih, cinta ulama dan ahli fikih akan menenteramkan daripada kehidupan berumah tangga dan diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling menakutkan, ketika sudah lari daripada ahli fikih dan ulama, mereka akan dicabut di daripada kehidupannya, dimatikan oleh Allah bighairi iman, dengan tidak membawa iman kepada Allah. Nauzubillah min. Karena almar'u ma'a man ahaba, seseorang akan bersama dengan apa yang ia cintai. Dia akhirnya nanti, ya awalnya nih dengan siapa dia, kematian dia bakal gitu ya. Kalau cinta kepada ulama, makmum kepada ulama dan orang-orang wali dalam kehidupan kita, maka insya Allah akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khatimah.
khatimah bagus daripada akhirnya. Pak, jangan takut kalau kita hidup ini, jangan banget takut mati, jangan terlalu berani terhadap mati. Hidup mah mau hidup bener banget mati, bener gak? Hidup mah mau durhaka banget lama-lama mati. Tapi orang-orang yang beriman tidak terlalu berani terhadap mati, juga tidak terlalu takut kepada kematian. Kenapa? Kematian dan kehidupan sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hidupku bukan untuk kematian, hidupku bukan untuk kehidupan, tapi hidupku dan hidupmu untuk hidup Zat yang maha hidup. Hingga apapun yang kita lakukan bernilai ibadah dan ibadah. Alhamdulillah. Ayo kita lakuin hidup ini biar senang dah. Jangan bikin sengsara, jangan bikin susah. Bikin happy aja tuh hati. Senangnya nyanyi aja udah. Yang penting jangan tinggalkan ibadah. Senangnya dia ini melukis lah. Senangnya usaha lah. Senangnya berdagang lah. Tapi ingat, dalam semua kesibukanmu hadirkan Allah dalam setiap kehidupanmu. Artinya apa? Artinya kita ini adalah wayang yang diberikan lakon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dudukmu di tempat ini bukan kuasamu, tapi kuasanya Allah. Tanamkan itu dalam hidup kita, ya. Dudukku Allah, jalanku Allah, pandangan mataku Allah, pendengaranku Allah, perbuatanku Allah, langkah kakiku Allah. Jadi apa yang terjadi bukan kejadianmu, tetapi yang menjadikan kejadian dalam peristiwa kehidupanmu, sandiwara panggung dunia yang telah diberikan kepadamu adalah pemberian Allah. Jadi enak, jadi nggak ketemu susah, ya, nggak ketemu kegelisahan. Yang ada adalah bahagia dan bahagia. Saya rasa penyampaian cukup sampai di sini. Inti dari penyampaian ini yang pertama adalah bagaimana bahagia dan sengsara kita sendiri yang menciptakan. Betul nggak? Betul. Ayo, mau pengen sengsara apa pengen bahagia? Ya. Udah happy aja, bini rayu, laki rayu, macam-macam aja, anak kita manjakan. Artinya apa? Ciptakan bahagia. Jangan mengharap bahagia. Jangan mengharap bahagia kalau kita tidak menciptakan bahagia dalam diri dan rumah tangga kita. Betul. Betul nggak? Betul. Ayo kita ciptakan. Nah, kalau mau menciptakan sengsara gampang. Laki ke sono, bini ke sono, anak ke sono, udah kagak bener rumah tangga, bener nggak? Coba ciptakan bahagia dalam rumah tangga kita. Sengsara dan bahagia kita yang menciptakan. Ayo kita ciptakan. Mau pilih mana? Mau pilih bahagia, ciptakan bahagia. Ya kan? Makan dengan ikan asin, sayur asam, sambal, nikmati seakan daripada makan di makanan tempat restoran yang mewah. Kalau di dalamnya ada bahagia, betul nggak? Walaupun sayur gabus, sop, macam-macam, di dalamnya ada kesakitan dan ada kesulitan, hatinya sempit, kegelisahan, makan kagak enak kok, betul nggak? Betul. Pokoknya makan enak pertama kalau lagi lapar, ya kan, kedua kalau lagi girang. Nah, makan kalau bagian enak banget nih, kalau lagi kenyang enak nggak makannya? Kagak. Nggak enak. Mudah-mudahan laparnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira yang diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada Abi dan jamaah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.